Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranavandi Pratama, NPI 148230034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RISC vs CISC. Pertama, terbelakang. Selama bertahun-tahun, tren dalam arsitektur dan organisasi komputer mengarah pada peningkatan kompleksitas prosesor dengan lebih banyak instruksi, mode pengelamatan, dan register khusus. Gerakan RISC atau disebut Reduced Instruction Set Computing muncul sebagai terobosan mendasar, mengusung filosofi yang berlawanan dengan tren tersebut. Pendukung RISC memuji keutamanya seperti kesederhanaan dan efisiensi eksekusi. Hal ini memicu reaksi dari para desainer arsitektur CISC (Complex Instruction Set Computing) yang menekankan efisiensi dalam memori dan ukuran kode serta mempertanyakan apakah RISC benar-benar mengurangi kompleksitas keseluruhan sistem. Penilaian manfaat kuantitatif mencoba membandingkan ukuran program dan kecepatan eksekusi pada mesin RISC dan CISC yang menggunakan teknologi yang sebanding. Kualitatif meneliti isu-isu seperti dukungan dua bahasa tingkat tinggi dan penggunaan optimal dari real estate gabungan. Lalu simpulannya, permasalahan dalam perbandingan. Di sini ada kesetaraan mesin. Tidak ada pasangan mesin RISC dan CISC yang sebanding dalam berbagai aspek seperti biaya, teknologi, dan dukungan sistem. Set uji program, tidak ada set uji program yang pasti sehingga kinerja bervariasi tergantung program. Efek perangkat keras vs keterampilan komputer. Sulit memisahkan dampak perangkat keras dari komponen komputer. Analisis pada mesin mainan. Sebagian besar analisis RISC dilakukan pada mesin non-komersial, bukan produk komersial. Setelah itu, ini ada kesimpulannya. Mesin RISC yang tersedia secara komersial seringkali memiliki campuran karakteristik RISC dan CISC. Membuat perbandingan yang adil dengan mesin CISC komersial yang bermain murni seperti VAX atau Pentium sulit dilakukan. Ini menunjukkan kompleksitas dalam nilai dan membandingkan kinerja serta fitur dari kedua jenis arsitektur ini, mengingat variasi yang signifikan dalam implementasi praktisnya. Setelah itu kita akan menganalisis 4 grup bilangan. Di sini ada grup 1 bilangan bulat positif, grup 2 bilangan bulat negatif, dan grup 3 bilangan rasional, dan grup 4 bilangan irasional. Himpunan bilangan dalam sistem real. Dalam bilangan sistem real, bilangan asli adalah bilangan positif, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat meliputi semua bilangan positif 0 dan bilangan bulat negatif min 3, min 2, min 1, min 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan P atau Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dan Q. Contoh 1/2, 3/4, 5/2/5. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan sederhana. Desimalnya tidak berulang dan tidak terbatas. Contoh pi akar 2 dan 0,1434 dan seterusnya. Membedakan bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan sederhana dengan desimal yang berakhir atau berulang, seperti 1/2 sama dengan 0,5 atau 1/3 sama dengan 0,333. Sementara itu bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan sederhana dan memiliki desimal yang tidak berulang,
serta tidak terbatas seperti pi, akar 2, dan 0,134. Dengan demikian, perbedaan utama antara bilangan rasional dan irasional terletak pada sifat desimalnya. Memplot bilangan irasional. Tentukan titik acuan yang mudah diidentifikasi pada garis bilangan seperti 0, 1, min 1, 2, min 2, dan seterusnya. Cari pendekatan desimal dari bilangan irasional jika memungkinkan. Plot bilangan irasional di posisi yang sesuai berdasarkan nilai desimalnya. Contoh, titik acuan pada garis bilangan. Misalkan kita menggunakan titik acuan seperti 0, 1, min 1, 2, min 2, dan seterusnya. Pendekatan desimal. Akar 2 memiliki pendekatan sekitar 1,14. Pi memiliki pendekatan desimal sekitar 3,14159. Plotting pada garis bilangan. Akar 2 dapat ditempatkan di sekitar di antara 1 dan 2 karena nilainya lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2. Pi dapat ditempatkan di sekitar antara 3 dan 4 karena nilainya lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 4. Kesimpulannya, dengan demikian kita dapat membedakan dan mengelompokkan bilangan-bilangan yang ada di tabel sesuai dengan sifat-sifat bilangan real. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.